Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu, BOD Milswan, para leader, kemudian para komander, serta roadster seluruh Jasa Marga Group yang sudah hadir di undangan kami sore ini, tadi ya pukul 16 di penghujung minggu. Kami akan menyampaikan secara singkat Bapak Ibu mengenai sosialisasi seperti apa pelaksanaan survei akhlak, terutama pada tahap perubahan perilaku dan dampak dan hasil gitu ya. Kalau dari nama judul keseluruhannya adalah tahap perubahan perilaku, dampak dan hasil menggunakan metode Net Promoter Score tahun 2022. Oke, lanjut Mas Tri. Ini sekilas kami menyampaikan kembali, mengingatkan lagi mengenai urgensi dari transformasi budaya perusahaan di Jasa Marga Group. Karena masih di tahun-tahun ini kita melakukan transformasi organisasi selaras dengan menyesuaikan kembali lingkup proses bisnis yang ada di tiap unit maupun peranan di segitiga peranan yang ada di Jasa Marga. Jadi untuk dalam proses transformasi organisasi kita juga masih terus mentransformasikan budaya selaras dengan budaya yang juga seragam sekarang di seluruh BUMN, yaitu akhlak. Jadi nilai-nilai perusahaan ini hidup dalam organisasi dan muncul dalam norma-norma perilaku yang dimunculkan dari tiap insan atau roadster Jasa Marga. Seperti apa perilakunya dan bagaimana mensimbolkannya itu nanti terlihat juga di pola komunikasi ataupun dari budaya-budaya yang muncul di lini-lini bawah atau di unit-unit kerja. Lanjut. Ini mungkin kami harapkan ya seluruh roadster sudah memahami apa aja tata nilai maknanya serta 18 perilaku utama yang muncul dari 6 core value akhlak. Kenapa ini penting? Sedikit kami highlight adalah yang berbeda dari survei akhlak tahun ini dengan 2 periode sebelumnya di 2020 dan 2021 adalah kita akan menilai presisi kepada tiap value. Jadi tidak lagi hanya secara perilaku akhlak keseluruhan, tapi kita menyasar satu-satu. Bisa jadi amanah tapi kompetennya kurang. Nah ini satu-satu ini yang akan kami lihat gitu ya dari hasil survei yang akan dilakukan 360 derajat di minggu depan. Ini perilaku utamanya dan perilaku yang dilarang. Jadi mungkin bisa jadi acuan nanti seperti apa ketika Bapak Ibu menilai tim membernya ataupun menilai atasan ataupun menilai peers-nya. Nanti ini materi akan kami sampaikan di akhir acara pada seluruh roadster. Kemudian dilanjut. Ini sedikit bercerita, mungkin masih ada yang belum memahami kenapa mesti di akhir tahun ini kembali melakukan pengukuran survei akhlak. Ini story-nya di tahun 2020. Di tahun 2020 muncul surat edaran Menteri BUMN tentang core value akhlak. Kemudian di Jasa Marga dengan adaptif gitu ya, langsung cepat kami meratifikasinya dengan penerapan tata nilai akhlak Jasa Marga Group. Kemudian di tahun ini di tahun 2022 muncul core value nilai-nilai utama akhlak yang dibentuk dalam dalam substansi akhlak yang di branding menjadi akhlak culture journey BUMN. Nah ini berlaku sama seragam di seluruh BUMN. Untuk yang poin kedua yang mengenai penetapan tata nilai akhlak di Jasa Marga Group, kami juga dari STO saat ini masih dalam proses ya. Ada beberapa unit anak perusahaan yang sudah kami lakukan proses ratifikasi gitu ya, mengecek kembali dalam 2 tahun implementasi akhlak sejauh mana tata nilai akhlak ini dipenuhi atau diterapkan di tiap unit. Oke, bisa dilanjut. Nah, ini ilustrasinya pengukuran budaya akhlak untuk seluruh BUMN. Kemarin di 28 November sudah diluncurkan buku panduan akhlak culture journey, di mana sekarang sama tadi ya seragam. Nah ini 2 tadi disampaikan oleh Pak Dir HCT di awal, yang dari Jasa Marga yang diadopt itu adalah di tahap 4 dan 5, perubahan perilaku serta hasil dan dampak dari perubahan perilaku. Yang di Jasa Marga ini sudah menjadi KPI gitu ya, mengenai KPI untuk indeks, kita menyebutnya indeks maturitas budaya yang mengukurnya melalui NPS. Jadi nanti
ini akan menjadi pengukuran KPI, kemudian referensi atasan juga menentukan individual behavior-nya yang nanti akan masuk ke dalam sistem JMPD, dikolaborasikan dengan nilai kinerja, dan juga bagi kami dari STO menjadi referensi untuk program budaya perusahaan berikutnya. Jadi ini gambarannya ya, kenapa tadi NPS lakukan 360 derajat dan juga menjadi seragam di tiap BUMN. Berikutnya. Ini sedikit cerita yang menjadi sedikit perbedaan gitu antara implementasi yang sudah kita lakukan di Jasa Marga. Ada 4 tahapan: awareness, understanding, acceptance, dan juga komitmen. Nah, ini dari yang Kementerian BUMN atau yang dari buku Akhlak Culture Journey, ada sedikit perbedaan nama gitu ya, initial, intervention, acceptance, dan behavior change. Namun pengukurannya sama menggunakan NPS, dan di titik ini di Desember 2022, di akhir tahun 2022, kita akan melakukan pengukuran untuk di tahap 4 versi Jasa Marga atau tahap komitmen. Ya, itu kalau yang dari kementerian adalah tahap perubahan perilaku. Jadi ini yang mau kami highlight bahwa di periode ini kita akan mengukur ke komitmen dari para leader, komitmen dari para roadster untuk menerapkan akhlak. Dan caranya apa? Kita lihat dari perubahan perilakunya, dari bagaimana perilaku interaksi yang mencerminkan akhlak di tiap unitnya masing-masing. Lanjut. Kemudian survei NPS akan masuk ya, kita akan masuk mulai detail ke mengenai NPS itu sendiri. Mengukur tingkat kepuasan atau willingness untuk merekomendasikan karyawan terhadap perilaku karyawan lainnya berdasarkan tadi 6 tata nilai akhlak. Jadi akan apa istilahnya ya, akhlak tadi itu akan dipretelin menjadi 6 poin tadi. Kemudian survei NPS tadi menilai diri sendiri, leader, peers atau rekan kerjanya, dan member dalam satu unit yang berinteraksi. Nanti akan kami jelaskan, mungkin juga bisa ditanya jawab di akhir sesi, definisi mengenai satu unit ini. Jadi kan unit ini kita masih ada beberapa persepsi ya Bapak Ibu, ada yang apakah unit kerja atau direktorat ataukah anak perusahaan. Nah itu nanti kita akan detailkan kembali. Kemudian tiap responden diwajibkan hanya mengisi 1 kali untuk 1 karyawan. Jadi nanti akan muncul recordnya jika sudah diisi, akan muncul notifikasinya. Kemudian kami harapkan ini bisa objektif, jadi tidak ada paksaan ataupun justru tidak ada iming-iming hadiah, tidak ada ancaman. Kemudian responden tidak termasuk, jadi kami keluarkan ya bagi yang sedang cuti sakit atau yang cuti sakit ya. Kalau yang masih MPP ini nanti kami cek kembali, sepertinya sih masih ada yang MPP dalam 6 bulan itu masih masuk ya, masih masuk dalam penilaian. Kemudian tadi sudah sampaikan juga hasil survei NPS ini bukan sekedar survei untuk mengetahui gambaran, tapi ini menjadi pertimbangan penilaian predikat behavior pada JMPD Bapak Ibu semua. Jadi akan langsung berdampak gitu ya nanti ke pengukuran di tiap individu. Oke, dilanjut. Bisa dilanjut? Ya. Ini mungkin sudah pernah dijelaskan juga di periode sebelumnya, tapi akan kami remind kembali. Ilustrasinya seperti ini. Jika dalam satu unit, nanti Bapak Ibu tidak perlu pusing gitu ya, unitnya yang mana, tuh memilih siapa saja yang akan dinilai. Jadi ini nanti akan otomatis muncul di aplikasi di JMKlik, di website JMKlik Bapak Ibu, di akun Bapak Ibu, siapa saja peers, atasan ataupun bawahan yang harus Bapak Ibu berikan nilai. Itu sudah kami atur berdasarkan database yang ada di Induk. Kemudian ini ilustrasinya, jika dalam satu unit ada 10 karyawan, jika yang mengisi promotor itu kami kasih angka ada di angka 9 dan 10. Sementara angka 6 ke bawah itu menjadi detraktor gitu ya, atau menjadi pengurang. Sementara angka 7 dan 8 ini dikategorikan sebagai pasif atau yang tidak dihitung. Jadi kami memang dari teknik NPS ini mengarahkan kanan atau kiri gitu ya, sumbu kanan, sumbu kiri, dan di acuan kementerian adalah angka 7 dan 8 itu menjadi komponen pasif atau yang tidak dihitung skornya. Sehingga kalau dari ilustrasi ini dapat dilihat skor NPS dari si karyawan A adalah
4/9 dikurangi 3/9% sehingga muncul angka 11,1%. Yang ini akan kami konversikan kembali ke klasifikasinya. Apakah masuk dalam tadi ya, apa namanya, nanti ada penjelasannya di berikutnya, Mas Tri, mengenai klasifikasinya. Nah, ini klasifikasinya, klasifikasi Net Promoter Score. Kita akan lihat aja di yang tabel abu-abu ya Bapak Ibu, yang bawah, yang di tabel peralihan, yaitu jika skor NPS 70-100, maka yang bersangkutan masuk dalam predikat guardian, 30-69 masuk ke predikat role model, di 0-29 masuk ke peringkat average, dan di -100 atau sampai -1 itu masuk dalam below average. Jadi di tahap peralihan ini kita masih mengadop sebagian dari predikat yang sudah ada di Jasa Marga, Guardian, Role Model, Average, Below Average. Namun untuk angka sudah kami adjust dengan angka yang terbaru dari buku panduan akhlak kementerian. Jadi skornya itu atau angkanya sudah kita pakai, hanya predikatnya yang kita masih pakai predikat yang ada di internal Jasa Marga. Jadi nanti gambarannya akan masuk ke dalam kuadran yang di kanan, Bapak Ibu ya, dikolaborasikan nanti dengan nilai kinerja R1 sampai R5 yang akan diukur atau akan diukur di awal tahun ya, di periode Januari atau Februari. Nanti ini di Desember ini kita akan meng-keep dulu angka dari perilakunya. Jadi angka perilaku Bapak Ibu sudah kami keep gitu ya, nanti di akhir tahun ini sebagai akses ininya, akses yang di bawah, nanti dikolaborasikan dengan nilai kinerjanya. Sehingga muncul box-nya gitu ya, di exceptional, exit, meet, below, atau unsatisfactory. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Lanjut, Mas Tri. Nah, ini sebelum nanti masuk ke teknis detail, akan kami sampaikan, ini di hari ini ya, mengenai sosialisasi pelaksanaan survei, lalu pelaksanaan surveinya 1 minggu, atau 5 hari kerja selama 24 jam dari tanggal 19 sampai 23 Desember 2022. Kemudian pengumuman hasil survei atau nanti hasil survei dapat Bapak Ibu lihat untuk individu ya di akun JM Klik-nya. Dan kami sampaikan untuk survei NPS berbasis survei akhlak berbasis NPS 2022 ini akan di-deliver via JM Klik versi web. Jadi mohon ininya perhatiannya nanti akan masuk ke JM Klik versi web yang di jasamarga.co.id. Jadi masuk melalui akun biasa, nanti akan otomatis muncul. Kurang lebih tampilannya seperti ini, Bapak Ibu ya, daftar karyawannya bisa otomatis terlihat. Nanti akan ada reminder juga jika belum diisi, dan juga ada notif jika sudah diisi. Dan di sini kami mohon bantuan aktif dari para leader serta PIC tiap unit, para commander ataupun jika ada yang ditunjuk gitu ya di tiap unitnya untuk aktif menyampaikan pengisian ataupun yang belum diisi, karena waktunya padat, cukup singkat. Kita akan manfaatkan momen-momen sebelum nanti di persiapan Nataru. Jadi seminggu ke depan pengisian dibuka selama 5 hari 24 jam. Sudah ada lagi Mas Tri? Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke dalam teknis ya. Ke dalam teknis, nah ini user guide-nya mengenai modul survei akhlak tahap 4 yang nanti akan disampaikan dari Mas Tri. Jika nanti ada tanya jawab, kita lakukan segera setelah ini Mas Tri ya, setelah penjelasan user guide, dan nanti mohon keaktifan dari Bapak Ibu semua untuk bisa jelas sehingga mulai di Senin pagi itu bisa langsung dilakukan pengisian akhlak survei. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.